mau sebagus apapun film dibuat, mau semenarik apapun ceritanya, mau semahal apapun budget produksinya, kalau orang Indonesia sendiri nggak percaya sama film Indonesia, maka film Indonesia itu nggak besar. Kalau nggak jadi pemain film, mungkin saya akan jadi... Mohon perhatian. Eits, sebelum nonton, subscribe dan nyalain loncengnya. Biar makin asik. Selamat nonton. Bisa dibilang mungkin saya memulai secara tidak profesional tuh dari dunia broadcasting. Jadi saya dari kelas 3 SMP sudah siaran radio. Nah, kuliah itu saya masih di radio lagi. Terus dari situ mungkin saya akhirnya jadi familiar dengan industri entertainment gitu. Saya mulai paham bagaimana industrinya berjalan gitu, bagaimana pola interaksi yang terjadi di industri entertainment. Jadinya nggak asing gitu. Nah, ketika itu sudah tidak asing, akhirnya saya mendapat beberapa kesempatan yang akhirnya membolehkan saya untuk mulai masuk secara pelan-pelan ke industri entertainment. Saya memulainya dengan karir acting memang. Saya ditawari sebuah kesempatan yang saya nggak pernah sangka bahwa itu akan menjadi pintu untuk saya masuk ke industri entertainment secara profesional gitu. Ditawari waktu itu FTV ya. Kemudian dari situ tawaran terus datang gitu. Sampai akhirnya saya mendapat satu produksi miniseri. Waktu itu miniseri kerjasama PH Indonesia dan Korea untuk pertama kali. Setelah itu proyek itu selesai, akhirnya ada aja tawaran yang datang gitu. Akhirnya ada aja tawaran yang datang, dan karena memang saya memulainya dari dunia acting, tawaran yang datang memang seputar produksi-produksi yang berkaitan dengan acting gitu. Jadi disitulah mulai pengembangannya berjalan, dan akhirnya saya dapat film pertama saya waktu itu Slang Gak Ada Matinya. Jadi biografi tentang band Slang gitu ya. Jadi memulainya sih dari situ sih. Sebenarnya setiap produksi, kemudian kalau kita ngomongin produksi, setiap produksi pasti punya kesannya sendiri-sendiri gitu. Kemudian kalau kita bicara soal filmnya atau perannya, itu juga meninggalkan kesan gitu. Karena sejauh ini saya menjadi saya yang sekarang karena saya juga dapat banyak ilmu dari karakter yang saya mainkan gitu. Saya rasa itu privilege menjadi seorang aktor karena kita bisa mempelajari kehidupan yang sebenarnya jauh dari hidup kita pribadi gitu. Jadi menurut saya kalau ditanya film terbaik saya ya saya kembalikan kepada penonton. Kalau masalah karakter dan peran, sebuah kehormatan tentu saya pernah dipercaya untuk menjadi Soekarno muda gitu. Karena bagaimanapun itu kan adalah biografi based on true story. Saya dipercayakan menjadi abdi negara Slang waktu itu sebuah kehormatan besar gitu. Terlepas daripada itu, film-film atau peran-peran yang saya perankan yang based on fiktif gitu ya. Ya sisanya seperti tadi jawabannya saya kembalikan kepada penonton. Perfilman Indonesia sekarang ini bertumbuh dengan pesat sekali, mulai kembali berjaya lagi. Karena kita tahu film Indonesia pernah punya era kemasannya gitu. Kalau saya nggak salah di tahun-tahun ya sebelum tahun 2000-an lah ya. Jadi jauh sebelum itu memang film-film Indonesia itu bahkan sudah terkenal sampai level Asia gitu. Bahkan waktu itu kan kita dulu punya film-film yang pemain Hollywood tuh produksinya di Indonesia gitu. Melihat bagaimana sekarang para sineas gitu mulai beragam gitu ya. Beberapa waktu yang lalu itu sempat dimana kalau kita lihat film itu yang bikin tuh itu aja gitu. Nah sekarang tuh variatif, penonton punya banyak sekali pilihan, genre apalagi gitu ya, genrenya macam-macam. Sineas-sineas baru kita kreatif banget, mereka berani menggarap sesuatu yang berbeda gitu. Film Indonesia sekarang menurut saya sudah ada di jalan yang semestinya gitu. Tapi tentu ini akan bertahan dan makin bertumbuh dan semakin besar lagi apabila penonton Indonesia juga mendukung itu gitu. Karena mau sebagus apapun film dibuat, mau semenarik apapun ceritanya, mau semahal apapun budget produksinya, kalau orang Indonesia sendiri nggak percaya sama film Indonesia,
maka film Indonesia itu nggak besar. Karena film Indonesia besar dari kepercayaan penontonnya. Apa yang membuat saya bertahan dan jatuh cinta sama film Indonesia? Yang pertama, dulu waktu kecil, kami yang tinggal di daerah itu kan baru bisa nonton film-film Indonesia bagus, berkualitas tuh pas di hari raya gitu. Diputerin, Warkop, atau film-filmnya Rano Karno gitu. Bagus-bagus zaman itu gitu. Dulu memang sempat berandai-andai, menarik sepertinya ketika nanti saya pun sudah tua gitu ya. Generasi-generasi yang masih kecil-kecil ini akhirnya nonton film saya di hari raya gitu, di rumah gitu. Itu akan menjadi sesuatu yang, apalagi sekarang kita tahu bahwa pertumbuhan bioskop gitu ya, Cinema 21 juga jaringannya udah luas kan, bahkan udah sampai di angka ribuan kan. Nah ini kan juga akhirnya kita nggak perlu lagi mengulang ritual nonton film hari raya di televisi, kita bisa langsung ke bioskop ketika bioskopnya sudah menjangkau semua daerah gitu. Nah itu sih background story yang akhirnya bikin, kayaknya emang deep down inside dari dulu gue pengen masuk industri ini kayaknya gitu. Jadi dari perfilman Indonesia saya bisa menjadi saya yang sekarang. Dari perfilman Indonesia saya punya banyak teman, sahabat gitu yang sebenarnya saya circle pertemanannya tuh kecil banget gitu. Nah, rata-rata circle pertemanan ini saya dapat di industri perfilman gitu. Saya punya keluarga gitu. Apalagi kan background saya berasal dari Papua gitu. Di Jakarta hanya ada beberapa 1-2 orang yang saya kenal. Tapi dari film saya hampir kenal semua orang. Saya punya banyak sekali teman. Jadi itu sih salah satu alasan mengapa saya cinta perfilman Indonesia. Dan mungkin kalau saya tambahkan ya, yang bikin makin cinta sama film Indonesia karena lewat film Indonesia saya tidak hanya menyapa, tapi bisa menyentuh banyak orang melalui rasa. Sempat terpikir memang, cuma saya rasa sama seperti akhirnya saya memulai karir di acting gitu. Saya rasa memang ada momentumnya, jadi bukan dari saya yang menggebu-gebu untuk pengen produksi sendiri gitu. Apalagi cerita, biasanya cerita itu akan memilih waktunya masing-masing gitu. Misalnya pun saya punya ide cerita atau saya punya skenario dari genre apapun gitu. Saya rasa bukan saya harus menggebu-gebu untuk mempropose itu, tapi biasanya akan ada yang meminang, jadi memang ya nunggu momentum aja. Tapi kalau ditanya ingin, ya pasti ingin, produksi sendiri pasti ingin. Terus genre-nya saya kayaknya yang saya cukup berpengalaman dan kuasai ya mungkin drama, terus ada bumbu-bumbu komedinya lah. Genre-nya seperti itu sih. Kalau nggak jadi pemain film, mungkin saya akan jadi... Wah, ini pertanyaan sulit sih. Nggak pernah terpikir memang, karena saya orangnya nggak terlalu ambisius. Jadi emang nggak ada target untuk kemana, bagaimana gitu. Terencana iya, tapi tidak ambisius. Kalau saya tidak menjadi seorang pemain film, saya mungkin akan menjadi pegiat kopi mungkin. Karena emang selain film, saya rasa yang dari dulu saya udah cukup familiar ya tentang kopi gitu. Asik kan videonya? Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.